Mungkin kamu dan kamu juga nih yang lagi nonton lagi nyari kamera HP yang bisa dipakai Instastory tapi nggak renyek kualitasnya kayak iPhone. Atau HP-nya suka tiba-tiba force close pas asik-asik scrolling TikTok sehabis buka YouTube. Atau dipakai main Genshin Impact malah cepet banget boncos baterainya. Duh, banyak banget sih masalah di dunia pergadgetan ini. Mungkin dengan kehadiran HP Snapdragon 778G ini bisa menyelesaikan masalah kamu. Apalagi sekarang nih dia udah rangkumin semua HP Snapdragon 778G yang lagi turun harga sampai 1,1 jutaan. Penasaran ada apa aja? Check it out! Naoto Fukasawa, itu siapa ya? Emang ada nama HP kayak gitu? Bukan guys. Beliau nih desainer rekomendasi HP Snapdragon 778G kita yang pertama, yaitu Realme GT Master Edition. Menjadi salah satu desainer yang terkenal di dunia, kelihatannya Realme bangga banget punya kesempatan bisa kerjasama dengan beliau. Dengan kerjasama tersebut, Realme GT Master Edition jadi punya desain yang compact banget guys. Meskipun ukuran HP-nya sendiri masih 6,43 inci. Kalau dilihat dari back covernya nih, HP ini kelihatan jadi kayak koper gitu pola desainnya. Dan ini juga sejalan dengan tema HP yang diangkat, yaitu tentang perjalanan. Dan FYI, di awal perilisannya, Realme GT Master Edition dibanderol dengan harga 4,6 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 300 ribuan, sekarang dibanderol jadi 4,3 juta. Kalau kita balik ke depan, HP ini juga udah bisa unjuk gigi untuk performa kualitas displaynya. Untuk urusan kualitas display, doi udah pakai panel Super AMOLED yang bikin layar jadi punya warna makin dinamis habis. Sementara untuk performanya sendiri, refresh rate yang digunain udah 120 Hz. Sehingga kalau kamu pakai gaming PUBG Mobile, FPS-nya dijamin mulus banget. Ngomongin soal gaming, durability baterainya gimana nih? Tenang, meskipun baterainya cilik, tapi fitur fast charging-nya udah ngebut guys. Nih, kalau kamu lihat di Gizmo Times, doi bisa ngecas dari 0% ke 100% dalam waktu setengah jam. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kita lanjut ke rekomendasi HP Snapdragon 778G selanjutnya yang turun harga. Ada Xiaomi 12 Lite. Doi ini baru banget rilis di tahun 2022, tapi udah turun harga aja. Dan di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 5,7 jutaan. Sudah ngalamin penurunan harga hingga 300 ribuan, sekarang dibanderol jadi 5,4 juta. Nah, dengan penurunan harga tersebut, kamu bisa dapetin apa aja sih di Xiaomi 12 Lite? Yang pasti banyak dong, terutama buat bagian desain dan kameranya. Kalau kamu termasuk anak Gen Z nih, rasanya desain dari Xiaomi 12 Lite tuh kekinian banget deh. Udah kelihatan compact, kokoh, minimalis, pilihan warnanya juga estetik banget dengan warna palet pastel. Buat ngomongin kualitas kameranya, sebenarnya ini selera sih, apalagi kalau udah ngomongin warna. Cuma kalau kita lihat dari detail gambar, ya Xiaomi 12 Lite bisa banget kok bersaing dengan Samsung. Kayak yang kamu lihat nih dari head to head kita, Xiaomi 12 Lite versus Samsung Galaxy A73 5G. Warna foto dari HP ini tuh lebih vibrant, kontrasnya juga terang banget. Dan untuk kualitas videonya, detail grain yang ada di Xiaomi 12 Lite nih lebih terasa dibandingkan dengan Samsung Galaxy A73 5G. Kalau kamu mau kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini, bisa cek ke scene berikut. Untuk HP Snapdragon 778G selanjutnya yang mengalami penurunan harga adalah Vivo T1 Pro 5G. Waktu di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 4,4 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 300 ribuan. Sekarang di akhir tahun ini dibanderol jadi 4,1 jutaan aja. Kayaknya banyak juga ya HP rilisan tahun ini yang udah pada turun harga. Pada kenapa nih guys? Tapi kita terutama kamu nih, Price Bungmania, jadi diuntungin banget gak sih? Soalnya nolong dompet banget kan? Oke, balik lagi ke Vivo T1 Pro 5G. HP kelas mid-range yang satu ini keren banget loh dari segi performanya. Mulai dari chipset, fitur accent RAM-nya, hingga skor Antutu yang dihasilin. Dengan chipset Snapdragon 778G dan dikombinasiin dengan RAM 8GB, Vivo T1 Pro 5G bisa ngehasilin skor Antutu versi 9.3.8 hingga 543.791 poin. Begitu kalau kamu masih belum puas dengan performanya, bisa banget buat extended RAM sampai 2GB.
Selain nyediain ruang yang lega, gaming pun jadi makin mulus nantinya. Kalau dibawa gaming berjam-jam, kayaknya kamu juga nggak usah khawatir HP-nya demam deh. Karena Vivo T1 Pro 5G juga punya fitur Vapor Chamber yang bisa ngurangin suhu HP hingga 12 derajat Celcius. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo T1 Pro 5G ada di scene berikut. Buat rekomendasi selanjutnya, nih dia jarang banget nih ngebahas si doi karena emang nunggu waktu yang tepat buat nyari momentum pembahasannya. Kayak kamu mau nembak gebetan gitu. Take a look at the guy whose failed proposal was seen by millions of viewers. Kan gak langsung sat-sat banget, but Yap, ini adalah Huawei Nova 9. Di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 7,5 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 500 ribuan di akhir tahun ini. Sekarang dibanderol jadi 7 juta rupiah. Beda dengan dua HP sebelumnya yang ngedepanin performa, kali ini Huawei berani unjuk gigi untuk urusan kamera. Tapi sebelum masuk ke fotografinya, kau bisa lihat dulu nih modul kameranya. Unik banget guys. Meskipun kelihatan eye-catching banget, justru ini yang bikin Huawei Nova 9 makin nonjol. Kalau kita bergeser ke depan buat bahas layarnya, HP ini udah pakai curve design yang bikin HP ini berasa jadi HP flagship. Padahal doi ini si anak mid-range loh. Udah gitu ya, kayaknya HP ini kalau digenggam tuh ringan banget deh, soalnya tipis banget. Kita balik lagi ngomongin kameranya. Huawei Nova 9 ini punya konfigurasi utama 50 megapiksel yang kalau kita pakai buat ngerekam video udah bisa di kualitas 4K. Untuk hasilnya kau bisa lihat nih dari review Bang Bewok. Warna fotonya memang kelihatan hidup, dynamic range-nya juga luas meskipun di kondisi backlight, bahkan di kondisi low light sekalipun, performanya tuh masih oke banget meskipun masih diambil menggunakan mode standar. Kalau mau kepoin lebih lanjut spesifikasi dan harga terupdate-nya, bisa ke scene berikut. Udah 4 HP yang nih dia rekomendasiin, tapi masih belum ada juga yang tahan nyemplung kayak HP yang satu ini, yaitu Samsung Galaxy A52s 5G. Kalau dilihat dari penurunan harganya yang belum menyentuh di angka 1 jutaan, nampaknya HP ini masih banyak yang minat ya. Pada saat awal perilisannya, Samsung Galaxy A52s 5G untuk varian 8/256GB dibanderol dengan harga 6,5 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 800.000, sekarang dibanderol jadi 5,7 jutaan. Kalau HP dari Samsung, rasanya kita wajib banget nih ngulik kameranya. Apalagi kalau kamu bawa HP ini ke dalam air buat ngerekam ala-ala underwater gitu, kayak pakai GoPro. Tenang aja, bisa banget besti. Soalnya Samsung Galaxy A52s 5G udah dilengkapi dengan teknologi IP67 yang bisa kamu cemplungin ke air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi pastiin lagi ya, airnya harus air tawar, jangan air laut. Untuk hasil kameranya sendiri, kalau di luar air, Darius Tech udah ngerangkum semua hasilnya. Dan untuk fitur OIS-nya, baik kamera depan maupun belakang berfungsi dengan baik guys. Bahkan udah bisa juga di resolusi 4K untuk kamera utamanya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Masuk ke rekomendasi HP Snapdragon 778G selanjutnya yang turun harga adalah Samsung Galaxy M52. Buat seri M-nya Samsung nih, kayaknya emang didesain khusus untuk para gamers deh Prisumania. Soalnya dari beberapa speknya seperti chipset Snapdragon 778G, baterai 5000 mAh, sampai refresh rate 120Hz, emang cocok banget dites untuk game-game yang rendering grafisnya cukup nguras mesin. Air kali ya nguras. Gari! Gani. Tapi sebelum ngebahas performanya, nih dia mau ngasih tahu dulu nih, kalau di awal perilisannya Samsung Galaxy M52 dibanderol dengan harga 5,3 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 1 jutaan. Sekarang dibanderol jadi 4,3 jutaan. Untuk masalah performanya, kalau kita lihat dari Yoroka yang nyobain main Pokemon Unite dengan settingan default, grafisnya ini mulus banget loh. Udah gitu nggak nge-lag sama sekali. Ditambah juga FPS-nya stabil guys, sampai 60 FPS. Nah, kalau kita lihat dari pakai
Gecko Games yang nyobain main Shadow Mobile, settingan tertingginya udah bisa di super high untuk grafis dan max untuk FPS-nya. Lagi-lagi hasilnya memuaskan banget nih. Top lah pokoknya Samsung Galaxy M52. Nih dia kasih bintang 5 deh. Kamu takut baterainya boncos dengan semua settingan maksimal game tadi? Dibilang mah nggak usah khawatir guys, karena kapasitas baterai 5000 mAh di HP ini udah mampu untuk screen on time hingga 7 jam. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini di scene berikut. Udah 6 produk, masih belum kelihatan nih hilalnya buat HP yang turun harga 1,1 jutaan? Ya sabar dong. Coba kamu tebak dulu deh, kira-kira masih dari brand Samsung gak nih yang bakalan ngisi rekomendasi terakhir? Bisa banget nebak di kolom komentar ya. Nanti yang jawabannya benar, ambil hadiahnya di kulkas masing-masing, oke? Tombok kita. Ya, kami kan. Jam beleleng kau. Serah aku. Tombok lah, dapat duit aku. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook supaya ini dia bisa semangat terus ngontennya. Buat kamu yang nebak brand Samsung di kolom komentar, selamat, jawabannya benar sekali. Diam! Karena HP yang paling miring kali ini, penurunan harganya adalah Samsung Galaxy A73 5G. Yeay, kita tepuk tangan dulu! Di awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 7,7 jutaan guys. Sudah mengalami penurunan harga hingga 1,1 jutaan nih. Sekarang dibanderol jadi 6,6 jutaan. Masih jadi misteri sih, kenapa produk yang masih baru ini udah anjlok banget turun harganya. Mungkin karena Galaxy A73 5G ini rilis bersamaan dengan Galaxy A53 5G yang punya harga lebih murah. Tapi jeroannya mirip-mirip ya. Ditambah lagi proses fabrikasi di Galaxy A53 5G lebih kecil 1 nanometer dibandingkan dengan HP ini yang buat Galaxy A53 5G jadi lebih irit baterainya. Tapi jangan kecewa dulu Ferguson, karena Galaxy A73 5G juga masih berkilau kok di mata kamu yang emang nyarinya HP kamera banget nih. Soalnya HP ini punya kamera utama yang resolusinya udah 108 megapiksel. Ditambah lagi dengan kualitas layar yang udah Super AMOLED Plus. Dijamin hasil foto kamu warnanya bakal lebih ciamik kalau dilihat dengan HP ini. Untuk hasil kameranya sendiri, Galaxy A73 5G udah punya beberapa fitur juga seperti OIS, Night Mode, dan Ultra Wide Mode. Cuma kalau kita lihat dari Ultra Wide-nya, ternyata punya warna yang lebih gelap ya dari mode 108 megapikselnya guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut. Sekalian ide izin pamit ya. Ciao Bella!